warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KSPSTK? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Kita berjumpa kembali dalam podcast Bisa Pintar Bicara Santai, penuh informasi serta viral. Sahabat KSPSTK, di episode kedua ini saya ingin membicarakan mengenai apresiasi GTK 2022, yang dalam hal ini apresiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif tahun 2022, tentunya dalam rangka menyemarakan Hari Guru Nasional yang akan jatuh pada November mendatang dengan mengusung tema Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar. Dan apresiasi KSDNPS Inspiratif 2022 ini sebagai bentuk penghargaan dari Kemendikbudristek buat mereka yang telah mengimplementasikan Merdeka Belajar dan juga memiliki praktik baik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang harapannya dapat memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Menarik sekali bukan? Nah, namun yang jadi masalah adalah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dari para sahabat KSPSTK terkait mengenai bagaimana tata cara pendaftarannya, persyaratannya apa aja, dan juga ada juga yang nggak mengerti dan memahami pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih, dan juga bingung gimana cara bikin videonya. Nah, kebetulan di sini saya bertemu dengan salah satu tim dari apresiasi KSDNPS Inspiratif 2022, di mana beliau juga sama-sama sedang ada kegiatan di tempat yang saat ini sedang saya berada. Kita ngobrol bareng dengan Bapak Dr. Cepi Triatna, salah satu tim apresiasi KSDNPS Inspiratif 2022. Halo Pak Cepi, apa kabar? Halo Mbak Lia, apa kabar? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Bagaimana kabar Mbak Lia nih? Alhamdulillah sehat tentunya nih Pak. Aduh, boleh nih sebelum kita mulai Bapak sapa dulu dong, say hello ke sahabat KSPSTK nih. Apa kabar sahabat KSPSTK? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya di masa sekarang ini. Jumpa lagi dengan saya Cepi Triatna. Oke, luar biasa sekali ya sahabat KSPSTK. Baik nih Pak Cepi, makasih untuk salamnya. Tapi sebelumnya makasih juga nih untuk perkenan waktunya. Kita bisa ngobrol bareng di podcast Bisa Pintar Bicara Santai, penuh informasi serta viral terkait mau membahas tentang HGN nih Pak Cepi. Salah satunya kan apresiasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Inspiratif tahun 2022. Nah Pak Cepi, dulu nih saya dengar kan ya, apresiasi KSPS Inspiratif ini kan sebenarnya udah ada ya dari tahun sebelumnya. Yeah. Namun sekarang penyelenggaraan itu kan ada di Direktorat KSPSTK. Kira-kira apa sih Pak yang membedakan yang dulu dengan yang sekarang? Boleh nggak dijelasin? Iya, ada beberapa yang baru, yang lain juga melanjutkan yang sudah lama. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Inspiratif 2022 ini dulu diselenggarakan terintegrasi dengan guru di masing-masing jenjang. Saat ini karena Direktorat KSPS dan TK sudah dipisahkan, maka penyelenggaranya di bawah langsung Direktorat KSPS TK. Yang kedua, untuk pendaftaran sekarang kita menggunakan website GTK secara langsung. Bagi sahabat KSPS yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi pemilihan KSPS Inspiratif tahun 2022, silahkan cek link di bawah ini ya, gtkemdikbud.go.id/inspirasi2gtk. Kalau sudah masuk, kawan-kawan bisa lihat berbagai informasi, dan kalau mau daftar ada di bagian atas daftar, menu daftar, klik saja. Nanti pilih kategori bagi kepala sekolah atau bagi pengawas, tinggal diklik. Nah setelah diklik nanti tinggal ikuti saja petunjuk selanjutnya. Oke, baik. Kalau begitu berarti sahabat KSPSTK nanti tinggal buka linknya aja ya Pak Iya, ya. betul. Nanti di situ lengkap semuanya, jadi jangan khawatir. Iya. Semua tata caranya juga ada di situ ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu nih Pak Cepi, kalau tadi kan sudah menjelaskan cara daftarnya seperti apa. Nah kalau gitu persyaratannya apa aja sih Pak, supaya nih sahabat KSPSTK mau ikut di ajang apresiasi KSPS Inspiratif 2022 ini gimana? Iya, bagi sahabat-sahabat KSPS khususnya yang ingin mendaftar sebagai peserta KSPS Inspiratif tahun 2022, ada syarat pokok. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang pokok itu adalah sahabat-sahabat masih aktif sebagai KSPS ya, tercatat dalam arti
sebagai penugasan ini sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah. Yang kedua, tentu dari sisi kualifikasi itu sudah S1 ya atau D4. Lalu yang ketiga, memiliki keterangan kelakuan baik dalam arti memiliki moral yang baik sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lalu juga membuat video dan naskah yang menggambarkan mengenai peran sahabat-sahabat sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di sekolah binaannya. Nah, setelah itu jadi, sahabat-sahabat nanti tinggal upload video dan naskah itu di laman yang sudah tadi saya sampaikan. Oke, baik Pak. Tadi sempat menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih Pak yang dimaksud? Iya. Jadi roh dari Merdeka Belajar yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini itu menjadikan layanan terhadap anak didik atau siswa sekarang ini dengan mengarahkan layanan yang berdiferensiasi. Artinya layanan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak, kebutuhan siswa. Berdasarkan kebutuhan itulah maka guru memberikan orientasi layanan maupun tindakan-tindakan sesuai dengan arah-arah dari pedagogik ya, layanan pedagogik untuk bisa terjadi di kelas-kelas. Nah, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu memiliki peran tersendiri. Tentu yang dimaksud bukan peran sebagai guru, tetapi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mewujudkan bagaimana guru-guru bisa mengimplementasikan layanan berdiferensiasi bagi peserta didiknya. Demikian juga bagi pengawas. Pengawas itu memiliki peran yang signifikan untuk membina dan mendampingi para guru, para kepala sekolah supaya sekolah binaannya itu bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Kalau begitu nih Pak, salah satunya kan memang mengunggah atau mengupload ya naskah dan video praktik baik yang berdurasi 5 sampai 10 menit. Nah, ini yang dimaksud itu Pak, naskah atau video praktik baik yang inspiratif itu seperti apa ya Pak ya? Pertama, video inspiratif yang dimaksud itu adalah menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan kepala sekolah atau pengawas sekolah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian ya, dalam kesehariannya. Kepala sekolah misal bagaimana dia memimpin guru-guru supaya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi gambaran mengenai keseharian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah itu dituangkan dalam bentuk video. Tentu harus menghadirkan di situ ada, kalau kepala sekolah berarti kan ada guru, ada kegiatan antara kepala sekolah dengan guru supaya tergambarkan atau terdeskripsikan kepada para penonton mengenai apa sih yang dilakukan seorang kepala sekolah untuk mewujudkan guru yang bisa memberikan layanan berdiferensiasi kepada anak. Demikian juga bagi pengawas sekolah. Pengawas sekolah nanti bagaimana berinteraksi, mendampingi, memfasilitasi guru-guru binaannya atau kepala sekolah yang dibina oleh yang pengawas sekolah itu untuk bisa mewujudkan sekolah yang bisa memberikan layanan berdiferensiasi kepada peserta didiknya atau kepada siswa-siswanya. Nah, itu semua di-capture atau dimasukkan dalam bentuk video. Memang durasinya tidak terlalu panjang, antara 5 sampai dengan 10 menit. Nah, itu diharapkan sudah bisa merangkum semua aktivitas teman-teman sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas sekolah dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perannya sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas sekolah. Nah, kalau tadi nih untuk durasi 5 sampai dengan 10 menitnya itu boleh kurang, boleh lebih atau bagaimana nih Pak? Nah, barangkali teman-teman kan harus tahu ya. Kelupaan Pak, lagi asik-asik bikin video lupa sama durasi waktunya. Memang kalau sahabat-sahabat KSPS ini sudah sering membuat video nggak terlalu sulit. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ini baru beberapa kali jangan khawatir. Pertama-tama memang harus dipahami dulu bahwa salah satu tahapan dalam pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah inspiratif itu adalah menyaring dari sisi administrasi. Nah, diantaranya itu adalah pada video yang terlalu panjang, lebih dari 10 menit,
atau terlalu pendek, kurang dari 5 menit, ya itu akan terseleksi dengan sendirinya. Karena itu kawan-kawan, usahakan video yang dibuat itu antara 5 sampai dengan 10 menit. Ini sudah ada durasi dan kita sudah simulasi, akan sangat memadai dari sisi waktu untuk bisa merangkum keseluruhan. Oke, baik. Tadi kan berarti Pak Cepi udah bilang nih terkait durasi waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk pembuatan videonya. Ya. Nah, itu boleh kurang atau boleh lebih? Nah, gimana tuh? Ya nggak boleh dong. Nggak boleh, Dari Pak? kurang nggak boleh, lebih apalagi. Waduh, serem banget dong, Pak. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih Nggak boleh gitu. kurang dan nggak boleh lebih. Oke, tapi kita minum dulu nih, Pak. Sebelum kita lanjut, serem juga saya dengernya nih, Pak. Jadi berarti mantap. waktunya harus benar-benar pas ya. Silakan Iya. minum, Pak. Luar Sahabat biasa, KSPSTK, sahabat-sahabat ini. kita minum dulu ya. Oke, baik, ini kita lanjut lagi nih ya, Pak ya. Kalau tadi kita bahas terkait ketepatan durasi waktu pembuatan videonya. Nah, kalau begitu sebenarnya apa yang harus diperhatikan nih, Pak, dalam video tersebut? Apakah sisi kontennya atau sisi sinematografinya? Nah, ini yang menarik. Sahabat-sahabat pengawas sekolah maupun kepala sekolah jangan takut dengan sisi sinematografi ya. Karena yang kita cari sebenarnya bukan semata keterampilan di bidang sinematografi, tetapi kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan bagaimana pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas sekolah itu bisa masuk dalam rangkaian di video itu. Jadi walaupun sederhana tidak masalah, karena memang fokus kita itu mencari pengalaman terbaik. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi fokus, bukan ke sinematografi. Dengan kata lain, kontennya sebenarnya yang menjadi fokus kita. Oh, berarti yang dicari kontennya ya, Pak ya. Iya, Jadi betul. praktik pembelajaran seperti apa yang sudah dituangkan oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah ya, Pak ya. Iya. Oke, baik. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini ya, Pak ya. Kan tadi Bapak juga bilang bahwa tidak terlalu mementingkan aspek sinematografinya, tapi lebih kepada konten. Iya, Nah, betul. karena kan memang tidak semua kepala sekolah dan pengawas sekolah memiliki standar gawai yang sama gitu kan, Pak ya. Nah, kalau begitu kira-kira kan ini udah sampai tanggal 11 Oktober ya, karena kan penutupan di tanggal 22 Oktober. Nah, kira-kira nih video-video yang sudah masuk ke laman dari apresiasi GTK ini, menurut Bapak nih penilaiannya seperti apa? Barangkali ada yang memang masih kurang bisa diperbaiki dan juga bisa dijadikan acuan untuk para KSNPS yang baru akan mengirimkan video. Iya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat KSPS yang sudah mengikut daftar ya dan mengirimkan videonya di link pendaftaran yang sudah kami sampaikan di awal. Yang kedua, kami sudah melihat juga dengan tim dari direktorat, tim panitia, tim juri untuk melihat perkembangan berapa banyak yang sudah masuk. Ada kurang lebih 600-an yang sudah masuk, itu masih relatif belum sesuai dengan harapan. Harapannya itu bisa ribuan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat KS maupun PS bisa terakomodasi melalui pendaftaran atau melalui naskah ya, naskah dan video praktik baik. Jadi pelajaran penting dari yang sudah kita dapatkan bahwa video itu masih ada yang menggambarkan mengenai kondisi sehari-hari tetapi tidak dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Mbak Lia harus dicatat juga ya bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud itu bukan dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu tugasnya tidak langsung mengajar di kelas, tetapi lebih kepada bagaimana dia memimpin sekolah supaya setiap guru yang ada di sekolah itu mampu memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk mewujudkan itu, kepala sekolah punya tugas yang sangat berat. Dalam arti dia harus bisa memahami bagaimana karakteristik guru yang ada di sekolahnya, bagaimana karakteristik siswa, karakteristik orang tua, lingkungan. Semua itu harus dipahami, lalu menjadi dasar ya, pemahaman itu menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya anak bisa dipetakan, dalam arti seperti apa gambarannya, gambaran kebutuhan belajarnya. Guru juga dipetakan bagaimana kemauannya, kemampuannya,
bagaimana daya dukung lingkungan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan ini semua tugas berat bagi kepala sekolah. Nah, inilah yang dimaksud bahwa hal-hal yang dilakukan oleh kepala sekolah itu bisa divideokan, walaupun tidak penuh ya, dalam arti satu episode, satu tayangan mengenai bagaimana kepala sekolah berdialog dengan guru-guru terkait dengan masalah yang dihadapi guru untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah mengobservasi pembelajaran guru, lalu ada aktivitas kepala sekolah untuk bisa memahami bagaimana anak ini sudah terlayani atau belum. Nah, itu banyak aktivitas itu tidak semua, sekali lagi dibatasi dengan durasi tadi ya. Betul. Antara 5 sampai 10. Jadi dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah, pilih saja yang strategis, yang menunjukkan upaya kepala sekolah, proses, kalau sudah ada hasilnya, bagus ditampaikan hasilnya seperti apa. Baik itu hasil yang terjadi pada guru, misalkan guru menjadi lebih senang, lebih memahami, lebih antusias dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, lebih mampu, dan lain-lain. Atau juga kalau sudah sampai kepada ada perubahan di siswa, itu lebih bagus lagi bisa ditampilkan. Tetapi jangan khawatir, kita tidak melihat ini dari awal sampai akhir harus ada. Tentu yang kita lihat adalah praktek yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam arti sejauh mana kepala sekolah melakukan, itulah yang diceritakan di dalam video itu. Oke, gitu. Baik. Kalau itu kan berarti kepala sekolahnya, Pak. Iya. Nah, berarti pelibatan talent di dalam itu terlibat semua ya, Pak ya, guru, murid ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana dengan pengawas sekolah, Pak? Apakah juga ketika dia membuat video itu harus ada si kepala sekolahnya ini di dalam video itu? Nah, atau itu bagaimana? Betul itu. Jadi pengawas sekolah itu juga harus melibatkan orang-orang yang terlibat dalam proses atau dalam pekerjaannya dia sebagai pengawas. Tentu untuk mewujudkan sekolah yang mampu memberikan layanan berdiferensiasi, di situ ada peran pengawas dirinya sendiri, ada juga peran dari kepala sekolah, ada juga peran dari guru. Minimal 3 pihak ini ada dalam video itu. Apa aktivitas yang dilakukan? Tentu kalau tidak bisa pengawas sekolah bekerja sendiri saja. Pengawas sekolah semuanya dilakukan oleh yang bersangkutan, enggak. Harus ada dialog dengan kepala sekolah, dialog dengan guru, memahami permasalahan yang dihadapi. Kalau perlu ada penguatan. Kalau memang pengawas belum memberikan penguatan, bisa mendatangkan narasumber, temannya yang lain, guru yang lain. Karena kan dalam satu wilayah sekarang sudah banyak guru-guru penggerak ya. Sekolah-sekolah penggerak yang bisa menjadi partner untuk mengembangkan kemampuan, saling memotivasi diri dalam lingkungan komunitas belajar. Nah, kalau itu terjadi, itulah sebenarnya yang diharapkan dapat divideokan dalam durasi 5 sampai 10 menit itu. Berarti kurang lebih seperti aktivitas yang sudah kepala sekolah dan pengawas sekolah lakukan lalu direkam ya, Pak ya, lewat sebuah video ya dengan durasi yang 5 sampai dengan 10 menit tadi. Oke, baik. Betul. Nah, kalau Pak ini tiba-tiba ya karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk membuat video yang dimana ada keterlibatan kepala sekolah, pengawas atau guru ataupun murid ya, komponen lainnya, tapi menggunakan berupa slide yang ada di PPT biasanya seperti itu ya. Oh iya. Nah, lalu baru ada voice dari si kepala sekolah atau pengawas itu, boleh nggak tuh Pak? Nah, yang seperti itu. Ini sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah, memang kita sangat berharap sekali sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah itu membuat video dari pengalaman yang sudah dilakukan. Tetapi kami tidak membatasi sebenarnya secara saklek ya, bagaimana kalau sekolah saya itu baru mengimplementasikan di tahun ajaran ini, yang baru berjalan beberapa bulan, tentu baru saja melakukan persiapan. Tidak masalah, silahkan itu disampaikan, diawali dengan menjelaskan mengenai bagaimana situasinya ya, situasi yang kita sebut STAR itu ya. STAR apa nih Pak? STAR, bukan Starbucks nih. Oh, bukan Starbucks. STAR. Jadi isi video dan naskah itu menggambarkan STAR. STAR itu adalah pertama situasi yang dialami oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kondisi awalnya seperti apa sih digambarkan. Di situ menggambarkan bagaimana kondisi awal ketika ada keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu dari sisi kebiasaan, pola pikir,
motivasi, kemampuan dan lain-lain. Lalu setelah dipetakan situasinya, petakan juga atau deskripsikan juga mengenai tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Misal tantangannya itu ternyata guru-guru tidak semuanya menyambut baik nih untuk mengimplementasikan ini. Nah, tentu ini harus diketahui sampai kepada mengapa hal itu terjadi, mengapa guru ada yang mau dan mengapa ada yang tidak, sehingga nanti bisa dipetakan juga alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah ke depannya mau seperti apa. Ini kan tidak bisa 1 bulan, 2 bulan selesai, wah itu luar biasa kalau bisa begitu. Tapi kita berpikir secara logis saja, memang bertahap. Ya. Jadi kita petakan tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, yang ketiga setelah itu deskripsikan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah atau pengawas sekolah terhadap masalah-masalah yang dihadapi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Melakukan apa saja? Ada dialog, ya, ada memetakan kebutuhan bersama. Kita butuh apa nih dari sisi kepala sekolah, dari sisi guru, dari sisi fasilitas, anak sendiri, ada siswa sendiri, orang tuanya. Ternyata kalau kita melihat, sekolah akan sangat aktif sekali menghubungi orang tua, lalu mengkondisikan siswa dalam arti betul-betul melayani sesuai dengan kebutuhannya. Lalu guru sendiri akan banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan, baik itu dalam bentuk memotivasi diri mereka sendiri, menguatkan kemampuan, lalu ada konten-konten yang harus disiapkan. Tentu ini harus difasilitasi, kalau tidak bisa mati dengan sendirinya tuh para guru. Kenapa? Mungkin mereka bukan jenuh ya, dituntut berubah tapi tidak dibantu untuk berubah. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bagus. Ya, disitulah peran kepala sekolah dan pengawas sekolah supaya bisa membantu. Nah, inilah disebut dengan aksi atau tindakan. Lalu yang terakhir refleksi. Refleksi itu artinya bagaimana pengawas sekolah dan kepala sekolah mencoba memikirkan apa yang sudah dilakukan ini efektif atau tidak. Ke depan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditindaklanjuti, apa yang harus dikembangkan. Nah, ini semua dilakukan, dipikirkan, dianalisis supaya setiap waktu dari minggu ke minggu itu ada perubahan yang signifikan atau setidaknya ada kenaikan. Jangan sampai berhenti bahkan menurun. Nah, itu kan jadi persoalan. Refleksi ini hal penting untuk bisa meningkatkan layanan, baik itu layanan guru, layanan kepala sekolah, layanan pengawas, dan layanan sekolah secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Nah, itulah konsep STAR yang diharapkan bisa masuk dalam video sahabat-sahabat KS dan PS. Oke, berarti dengan kata lain sebelum memulai membuat video tersebut menggunakan konsep STAR itu ya Pak ya? Iya, betul. Biar apa yang sudah dihasilkan lebih terlihat ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak, kalau begitu tadi kita sudah bicara tentang konsep STAR ya. Nah, boleh nggak sih Pak kalau mengirimkan video dari hasil video yang kemarin? Jadi mungkin ada beberapa KS dan PS yang dulu pernah mengikuti ajang apresiasi yang sama, mengirimkan video, lalu kita kirimkan lagi karena mungkin nggak menang Pak. Jadi daripada repot, boleh nggak nih kita pakai yang tahun lalu gitu? Mbak Lia, jadi ini salah satu temuan kita tim juri dengan tim panitia dan tim direktorat ketika membuka beberapa video, ada kiriman video dari beberapa teman KSPS itu yang itu video terdahulu dalam arti video waktu yang bersangkutan KSPS itu mengikuti, misal dulu pernah ada pelatihan calon kepala sekolah, ada videonya lalu diunggah kembali. Oh, banyak Pak yang ngirim seperti itu? Iya, yang kita baru lihat beberapa ya. Tetapi itu sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, usahakan video yang dibuat itu betul-betul menggambarkan upaya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi bagi anak di sekolahnya atau di lingkungan binaan Bapak Ibu pengawas. Kalau itu terjadi, maka itu yang diharapkan. Tetapi kalau seperti yang tadi yang dimunculkan adalah hal lain, tentu kami juga memiliki kriteria yang cukup ajeg dan itu kami lakukan, kami eksekusi. Yang tidak memenuhi kriteria menunjukkan
upaya kepala sekolah atau upaya pengawas sekolah untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi melalui peran dan tugasnya masing-masing, itu dengan sendirinya kita tidak akan nilai ya, akan kita simpan dulu lah, karena bukan itu yang menjadi tujuan kita. Dan juga bukan itu yang kita harapkan. Iya, ya, Pak, bukan ya? itu yang kita harapkan. Iya, baik. Berarti memang sahabat KSPSTK ini harus benar-benar lebih melakukan kreativitas ya Pak ya, inovasi ya setidaknya untuk membuat video yang memang memberikan inspirasi, kurang lebih seperti itu ya Pak Cepi. Itu betul sekali Mbak Lia. Jadi harapannya dengan video yang dibuat oleh sahabat-sahabat sekalian KSPS itu ada manfaat yang bisa dimiliki atau didapatkan dari sahabat-sahabat KSPS lainnya ya, bahkan mungkin bukan hanya KSPS tapi juga guru, bagi juga kepala dinas, bagi juga orang tua dan semua pihak yang terkait, sehingga dukungan terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi semakin kuat. Semua orang sekarang oh iya ini penting, kepala sekolah bergerak, pengawas bergerak, guru juga bergerak, nanti orang tua bergerak, siswa sendiri itu bergerak juga. Inilah yang kita harapkan. Oh, jadi konsep pergerakan yang akan memunculkan suatu hasil yang luar biasa sekali ya Pak ya, karena pergerakannya bersamaan. Oke, baik Pak Cepi, dari tadi kita bahas tentang video terus nih, sedangkan kan salah satunya juga harus mengirimkan naskah ya. Iya betul, naskah. Naskahnya itu yang bagaimana Pak? Karena kan kalau tidak salah harus ada jumlah karakternya itu 1.500 sampai dengan 2.000 karakter. Ya. Nah itu maksudnya bagaimana nih Pak? Mungkin bisa dijelasin nggak? Biar nggak salah nih. Iya betul. Jadi sahabat-sahabat sekalian, selain video yang dibuat dengan durasi 5-10 menit, sahabat juga harus menuliskan dalam sebuah naskah antara 1.500 sampai 2.000 kata atau kurang lebih 5-6 halaman ya, dengan kriteria menggunakan A4, ditulis dalam Microsoft Word, batas margin kiri atas itu 4, kanan bawah itu 3 dengan spasinya 1,5. Jadi ikutilah rambu-rambu itu untuk menyusun naskah. Nah, apa isi naskah itu? Naskah ini sebenarnya menuliskan apa yang ada di dalam video. Nah, karena kalau di dalam video bisa jadi ada keterbatasan. Seperti tadi ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat yang memang dari sisi video sangat amat terbatas ya, bisa menggambarkannya. Terlebih memang kejadiannya pada saat lalu itu tidak divideokan misalkan. Ya, maka naskah ini harus menjelaskan dengan konsep STAR tadi ya, mulai situasi, tantangan, aksi dan refleksi yang dilakukan atau yang sebagaimana digambarkan di video itu dituliskan secara lebih detail. Tapi batasannya tetap ya, sahabat-sahabat, tetap antara 1.500 sampai dengan 2.000 kata atau kurang lebih 5 sampai dengan 6 halaman. Oke, Pak, itu 1.500 sampai 2.000 kata itu mulai dari isi atau dari pendahuluan, isi sampai kesimpulan? Ya, iya. Boleh semuanya diisi semua atau gimana, Pak? Jadi 5 sampai 6 halaman, 1.500 sampai 2.000 kata itu memang harus mencakup mulai dari identitas diri ya. Lalu pendahuluan, isi dan penutup. Oke, baik. Itu berarti mencakup keseluruhan. Keseluruhannya 1.500 sampai 2.000 ya. Iya. Kalau lebih? Nah, kalau lebih sahabat-sahabat ini memang dari sisi persyaratan sebagaimana video ya, ada persyaratan durasi waktu. Nah, di naskah juga ada persyaratan mengenai hal yang tadi saya sebutkan ya, selain dari jenis font, ukuran, margin, menggunakan Microsoft Word, lalu termasuk masalah halaman. Halaman ini menjadi constraint, ini nanti masuk atau enggak ketika seleksi administratif. Karena itu mohon diperhatikan betul ya, untuk rinciannya nanti sahabat-sahabat bisa masuk di laman GTK apresiasi itu, apresiasi GTK, dicek pedomannya itu. Bahkan kita sudah bikin video grafis atau infografis yang menjelaskan mengenai hal itu. Oh, berarti udah dijelasin juga ya Pak? Sudah. Ya? Berarti tinggal cek di lamannya aja, biar nggak salah. Oke, baik. Media sosial KSPSTK ya. Oke, baik. Nah, jangan sampai lupa nih, para sahabat KSPSTK ya, cek lagi di laman pada saat membuat naskah ataupun membuat video biar nggak salah ya. Oke, baik Pak Cepi nih, kalau tadi naskah yang sudah saya kirim, misal nih saya pengawas ataupun kepala sekolah,
udah bagus menurut tim juri ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal video saya kurang mendukung. Itu gimana Pak Cepi? Apakah layak masih bisa dijadikan pemenang atau gimana nih? Ya, semangatnya terkait dengan Guru Inspiratif 2022 ini, pemilihan KSPS Inspiratif 2022 itu lebih kepada bagaimana saling berbagi pengalaman. Oke. Jadi implikasi terpilihnya sesuai jumlah yang ditetapkan oleh panitia atau direktorat nantinya itu sebenarnya implikasi saja. Tapi yang pokok, sahabat-sahabat, pengalaman yang di-share melalui naskah dan video ini harapannya memberi manfaat, baik itu nanti bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga diketahui oleh guru-gurunya, oleh orang tua yang ada di situ, mungkin juga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut ya, sehingga muncul dukungan. Nah, ini manfaat ini harapannya terus menggelinding membesar ya. Jadi dukungan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi lebih besar. Sekali lagi, kalaupun itu kalau sahabat-sahabat terpilih untuk masuk misalkan 30 besar atau 20 besar atau 10 besar, itu menurut saya akibat saja. Akibat, maka itu semua pihak, semua orang harus berusaha terbaik untuk memberikan manfaat yang lebih besar melalui video yang bagus, naskahnya juga yang bagus. Oke, baik. Jadi harus seimbang ya Pak ya? Iya. Jadi video dan naskah kalau bisa diupayakan maksimal ya, seimbang. Betul. Oke, baik. Ini di luar konteks kita nih Pak Cepi. Kalau sebenarnya saya kepala sekolah, saya nggak mau ikut ajang ini gimana? Boleh nggak? Nah, itu Kan ya seperti Pak Cepi kita lihat dia zaman sekarang ini kan terlalu banyak problematika hidup ya. Kalau misalnya saya nggak mau ikut gimana Pak? Jadi sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah ini hal yang bisa jadi muncul di pikiran sahabat-sahabat sekalian. Pertama, kita harus berpikir ke depan bahwa jabatan sekarang sahabat-sahabat baik sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu memiliki orang-orang yang dilayani ya. Ada siswa, ada guru, di situ juga ada orang tua terlibat, di situ juga pemerintah daerah, ada masyarakat sekitar, banyak pihak. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak itu sebenarnya tugas bersama, bukan tugas kita saja. Salah satu media yang untuk menjembatani supaya semua orang terlibat itu adalah menyampaikan apa yang sudah dilakukan itu kepada publik. Dan publik saat ini sangat mudah terkoneksi dengan media sosial, dengan YouTube, dengan IG, dengan TikTok, bahkan di Facebook. Jadi salah satu upaya itu kita tangkap. Nanti video-video sahabat ini kan akan masuk di laman-laman yang media sosial Direktorat GTK ya, baik itu di KSPS maupun di Direktorat GTK. Dan ini dengan sendirinya nanti akan menjadi salah satu sosialisasi kepada berbagai pihak terkait. Jadi kalau kawan-kawan tidak melakukan hal itu, amat terbatas sekali apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Karena kan jarang-jarang menyampaikan hal itu secara tiba-tiba divideokan. Tapi melalui media ini kan itu justru mendorong, mendorong supaya banyak orang bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, prosesnya seperti apa, hambatannya apa, hasil yang sudah dicapai apa, rencana kedepannya apa. Nah itu kalau sudah tersosialisasikan kepada banyak pihak, mudah-mudahan dengan begitu kita berikhtiar supaya semua orang terlibat. Oke, baik, berarti kurang lebih tadi yang Pak Cepi sampaikan berarti sayang sekali ya bagi kepala sekolah yang memang memiliki bakat ya, praktik baik yang sudah dilakukan tapi tidak di-share ke yang lain ya dalam bentuk video ataupun lainnya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya, jadi merugilah ya Pak ya, punya ilmu tapi tidak di-share begitu ya Pak? Iya, punya ilmu dan punya pengalaman. Oke, iya benar. Jadi saya juga melihat, mendengar dari secara langsung melihat di lapangan dan juga mendengar dari kawan-kawan ya, dari banyak pihak bahwa praktek-praktek baik itu banyak. Nah, sekarang tinggal bagaimana praktek baik ini menjadi pelajaran bagi semua orang tentu. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi juga bagi guru, jadi orang tua, kepala dinas, semua pihak. Karena dukungan itu kita tidak hanya berharap dari satu pihak, dari semua pihak bisa masuk dukungan supaya ini menjadi lebih ringan bagi kita semua. Oke, baik. Kalau begitu gimana nih Pak?
mungkin Pak Cepi ada kiat khusus untuk memotivasi kepala sekolah atau pengawas sekolah yang masih minder, masih ragu untuk ikut ajang inspiratif, apresiasi inspiratif ini di 2022. Mungkin ada nggak kira-kira dari Pak Cepi? Sahabat-sahabat KSPS, ini penting bagi kita semua ambil bagian menjadi salah satu peserta dalam pemilihan KSPS Inspiratif tahun 2022 dan ke depan. Mengapa demikian? Apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari jabatan kita saat ini sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, sebagai guru, dan semua pihak itu, kecuali kebermanfaatan. Semakin kita bermanfaat, memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita, sebenarnya itulah keberkahan jabatan yang kita miliki, dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau sahabat-sahabat masih agak ragu ya, atau minder misalkan, aduh saya mampu atau tidak, jangan ragu, jangan minder, karena semuanya juga berproses. Nanti dengan niatan bahwa kita ingin memberikan manfaat yang lebih besar, ingin mempromosikan sekolah kita, binaan-binaan kita, ini mudah-mudahan bisa ditangkap menjadi energi positif bagi semua orang, semua pihak ya, sehingga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan sekolah dan lingkungan sekolah. Itu barangkali yang mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat-sahabat kita mengambil manfaat yang lebih besar bagi diri kita, lingkungan kita, maupun di lingkungan yang lebih jauh dari kita. Oke, baik, terima kasih nih Pak Cepi untuk motivasinya. Satu pertanyaan Pak Cepi, kalau sudah ikut ya, ini dari motivasi yang diberikan Pak Cepi, apakah itu setelah kepala sekolah mengikuti ajang ini akan mempengaruhi cita dan peringkat sekolah itu di mata masyarakat? Nah, jangan khawatir lagi bagian yang itu. Justru harus bangga. Dalam arti begini, bagi sahabat-sahabat kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah masuk ya, menang ataupun kalah? Iya, menang pun tidak ada masalah. Jadi nanti akan ter-record video dan naskahnya itu, pertama secara digital, videonya akan masuk di YouTube. Artinya orang tua pun bisa lihat. Siswa terkenal pun bisa dong lihat. Pak. Oh, sangat terkenal. Bisa viral dalam 1 hari. Wow, gila, luar biasa. Beberapa jam saja bisa viral. Apalagi kalau nanti video itu bisa menggambarkan bagaimana niat baik, upaya-upaya yang sudah dilakukan, permasalahan yang dihadapi, hasil yang baru dicapai, dan rencana yang akan dilaksanakan, sehingga orang-orang berpikir lebih positif terhadap apa yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah dan ingin berkontribusi. Itulah sebenarnya yang manfaat yang akan bisa berlipat ganda diterima oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mungkin akan lebih terasa ketika video-video itu udah terupload di YouTube ya Pak ya. Jadi baru terasa, oh iya ya, ini video saya, tolong ditonton, ini bisa menginspirasi. Oke, baik. Oke, baik Pak Cepi, ini terima kasih banyak ya untuk semua penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan nih bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru mau akan mendaftar ataupun yang sudah daftar masih mikir ulang nih videonya, kayaknya tadi ada yang salah nih. Masih boleh kan ya Pak ya dikirim kembali? Boleh. Sampai kapan Pak? Sampai tanggal 22 Oktober. Masih berarti ada kurang lebih 11 hari lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Oke, berarti yang akan dipilih adalah yang terbaik dan yang paling update, yang terakhir dikirim ya, dalam pengertian seperti itu. Dalam arti video itu akan kita lihat satu persatu itu ya. Jadi video sahabat-sahabat sekalian itu akan tampil di YouTube. Nah, dengan sendirinya nanti semua orang bisa lihat. Kami juga akan lihat satu persatu, akan juga menyeleksi berdasarkan kriteria ya yang sudah ditetapkan di dalam Juknis. Nanti bagi yang masuk, yang terhebat ya, terunggul, terinspirasi, itu akan kita seleksi semakin ketat sampai kepada 30 besar, 20 besar, dan nanti mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung kalau sudah 20 besar. Oke, baik. Memang nih sahabat KSPSTK, nanti yang sudah terpilih ini ya Pak Cepi ya, akan menghadiri acara puncak perayaan Hari Guru Nasional pada November mendatang ya. Betul. Oke, nanti kita ketemu nih sahabat KSPSTK yang akan menang tentunya ya Pak Cepi ya. Video naskah terbaik itu yang akan diundang untuk bisa menghadiri HGN secara langsung. Oke, baik. Kalau begitu Pak Cepi, closing statement dong sedikit Pak Cepi. Baik. Untuk sahabat KSPSTK terkait apresiasi KSPS Inspiratif tahun 2022 ini. Baik, sahabat-sahabat KSPS yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan apa yang diinformasikan ini ada
motivasi yang lebih meningkat untuk bisa menuntaskan bagi kawan-kawan yang belum mendaftarkan diri segera membuka laman, bagi yang sudah membuat tapi belum tuntas segera dituntaskan supaya manfaatnya lebih besar. Mohon disimak aturan, kriteria yang ada di dalam Juknis. Sahabat-sahabat bisa buka di laman ya, di laman gtk.kemdikbud.id/inspirasi-gtk. Di situ semua pedoman sudah disampaikan, panduan juga disampaikan, tahapan, kriteria, persyaratan, infografis juga sudah dimasukkan. Kalau ingin melihat video langsung, bisa juga kita membuka ya medsos yang ada di Direktorat KSPS, baik itu dalam bentuk IG Live yang sudah kita laksanakan, webinar series yang juga sudah kita laksanakan. Silakan cari yang ada di linknya di situ. Nah, nanti ikuti rambu-rambu itu secara ketat supaya manfaatnya bisa lebih besar. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini kawan-kawan bisa memberikan yang terbaik bagi sekolahnya masing-masing atau bagi wilayah binaannya masing-masing. Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak Cepi untuk closing statement-nya. Oke, baik sahabat KSPSTK, usai sudah nih obrolan kita nih, bicara santai ya Pak ya, Cepi. Sambil ngopi, benar sekali. Nanti jangan bosan-bosan ya Pak kalau kita undang lagi nih, kan masih terkait HGN ya. Oke. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Cepi, sehat selalu dan terima kasih sahabat KSPSTK. Kita jumpa lagi pada podcast Bisa Pintar, Bicara Santai, penuh informasi serta viral di episode berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami Pak Cepi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KSPSTK sudah setia menonton channel YouTube kami. Jangan lupa saksikan tayangan-tayangan lainnya dan subscribe laman kami dan bunyikan loncengnya juga ya. Ikuti Direktorat KSPSTK di semua media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.